Sahabat Kak Nisa Chanel dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan sukses dunia akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini Kak Nisa akan membahas seputar ranjang. Iya, membahas tentang keintiman suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Menurut sebagian orang pembahasan ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena menyangkut tentang privasi keluarga. Namun tujuan Kak Nisa di sini hanya ingin menyampaikan ilmu yang sekiranya bermanfaat dan menjadi bekal untuk sahabat semua yang mau menggapai pahala dengan cara menikah. Berhubungan intim bagi suami istri merupakan hal yang pasti dalam pernikahan. Bahkan ketika salah satu di antara keduanya mengalami penyakit yang mengarah pada tidak bisanya bersenggama, itu menjadi satu dari beberapa kecacatan menikah dan berhak untuk diceraikan. Ketika seorang suami hendak menggauli istrinya maka alangkah baiknya seorang suami mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam kamar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah ketika hendak mendatangi istrinya, beliau mendahuluinya dengan salam. Setelah itu hendaknya kedua pasangan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum bersenggama sebagaimana yang telah disebutkan dalam satu hadis dari Abu Sa'idi Maula. Beliau mengisahkan bahwa dirinya pernah mengadakan syukuran pernikahan ketika masih menjadi budak. Abu Sa'idi Maula kemudian mengundang beberapa sahabat Rasulullah seperti Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud, dan Huzaifah. Lalu ia mengatakan bahwa para sahabat tersebut membimbingnya dan mengatakan, "Jika istrimu masuk menemuimu, sholatlah 2 rakaat. Mintalah perlindungan kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari keburukan istrimu. Setelah itu, urusannya terserah kamu dan istrimu." Dalam satu syair menjelaskan yang artinya, "Dan hendaklah kamu bercumbu rayu dengan istrimu, janganlah kamu takut. Merangkul, merapat, dan mencium selain mencium matanya, lakukanlah dan hadapilah." Maka Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya dianjurkan bagi seorang suami apabila ia hendak segama, maka hendaklah ia memulai dengan bersenda gurau dengan istrinya dan juga bermain-main dengan istrinya dengan sesuatu yang diperbolehkan, seperti meraba, merangkul, dan mencium selain mata istrinya. Adapun mencium mata maka akan menyebabkan perceraian. Dan janganlah seorang suami ketika ia segama dengan istrinya ia melakukannya dalam keadaan lupa diri. Sebagaimana sabda Nabi, "Janganlah sekali-kali ada seseorang di antara kalian yang bersegama dengan istrinya, sebagaimana yang dilakukan hewan, dan hendaklah di antara keduanya menggunakan suatu perantara." Kemudian Nabi ditanya, "Apakah yang dimaksud dengan perantara itu?" Nabi menjawab, yaitu mencium dan bercakap-cakap dengan bahasa yang indah-indah. Nabi pernah berkata, barang siapa bercumbu rayu dengan istrinya, maka Allah tetapkan baginya 20 kebaikan, dan Allah hapus darinya 20 kesalahan. Maka apabila ia memegang tangan istrinya, maka Allah tetapkan baginya 40 kebaikan, dan Allah hapus darinya 40 kesalahan. Dan apabila ia menciumnya, maka Allah tetapkan baginya 60 kebaikan, dan Allah hapus darinya 60 kesalahan. Dan apabila ia menjimatnya, maka Allah tetapkan baginya 120 kebaikan, dan Allah hapus darinya 120 kesalahan. Maka apabila ia mandi besar, maka Allah berseru kepada malaikat-malaikatnya, "Lihatlah hambaku, ia mandi besar karena takut kepadaku serta ia meyakini bahwa aku adalah Tuhannya, maka saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku telah menghapus dosa-dosanya." Maka tidaklah air mengalir dari rambut-rambutnya, melainkan Allah tetapkan baginya kebaikan. Lalu biarkan istri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam senggama. Selanjutnya suami melakukan cumbuan ringan, foreplay, berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga saat sang istri bangkit birahinya, masukkanlah zakar suami dan menggesek-gesekannya pada liang vagina. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Etika selanjutnya yaitu janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar.
Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter. Lakukan senggama secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, ritmis. Menahan keluarnya mani, ejakulasi, saat birahi bangkit. Menunggu sampai istri mengalami inzal, orgasme. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar. Juga jangan melakukan azal, mengeluarkan mani di luar vagina, karena hal itu merugikan pihak istri. Ketika suami mengalami klimaks, ejakulasi, janganlah terburu mencabut zakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah zakar dari vagina istri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan. Menurut para ulama, demikian itu upaya untuk memiliki anak laki-laki. Selesai bersenggama hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan 2 buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk istri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Berikut adalah etika bersenggama yang baik menurut Islam. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jangan lupa subscribe ya, agar Kak Nisa lebih semangat lagi dalam berbagi informasi bermanfaat lainnya.